Assalamualaikum, salam ngeliat bola, salam sehat selalu, salam sejahtera buat teman-teman, rekan-rekan dari Jackmania khususnya ya, pencinta sepak bola tanah air. Liga Indonesia pekan keempat telah bergulir dan Persija Jakarta mengalami kekalahan pertama melawan laga PSBS Biak dengan skor cukup telak 3-1 ya. Gol dari PSBS Biak ini diciptakan melalui set piece tendangan sudut ya, 2 gol melalui set piece tendangan sudut, lalu 1 gol lagi melalui bunuh diri dari Abimanyu ya. Lalu gol balasan satu-satunya dari Persija dicetak oleh Hanif Sahbandi lewat assist dari Rio Matsumura. Oke, sebelum lanjut, sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum like dan juga subscribe, silahkan di like dan subscribe dulu sehingga menjadi amal ibadah dan berkah buat kalian semua. Oke, Persija Jakarta melalui trio Persija Jakarta telah mengirimkan wakilnya ke tim nasional Indonesia yang telah membawa nama harum bangsa Indonesia luar biasa dengan keberhasilan meraih 2 poin dari 2 laga melawan tim-tim besar, tim-tim elit di Asia, yaitu Arab Saudi dengan skor 1-1 dan juga terakhir Australia ditahan imbang 0-0 ya. Hasil ini lumayan cukup membanggakan ya, karena mengingat lawan yang dihadapi adalah bukan lawan yang biasa-biasa saja. Nah, dari suksesnya pergelaran membela tim nasional tentu ya, Rizky Ridho bermain penuh di akhir laga terakhir yang melawan Australia, hampir 100 menit plus ya, 90 menit plus perpanjangan waktu. Dan juga Ferrari dia bermain hanya di laga pertama ketika melawan Arab Saudi, yaitu sekitar 10 menitan. Lalu Witan Sulaiman dia main tidak full di laga pertama melawan Arab Saudi, lalu di laga terakhir melawan Australia dia tampil di babak kedua ya, tidak full juga. Nah, artinya Rizky Ridho memang lebih memiliki lebih capek ya, waktu istirahatnya dia lebih sebentar. Jadi hari Selasa laga terakhir melawan Australia, istirahat hari Rabu dan Kamis dia harus melakoni laga di Liga 1 yang melawan PSBS Biak. Tentu laga ini tidak mudah ya, tidak mudah dan juga tidak boleh dianggap sulit juga. Tetapi memang menjadi pilihan yang sulit ketika formasi yang akan diterapkan oleh Carlos Peña ini menjadi komposisinya nih menjadi berantakan ya, karena dia harus meramu sedemikian rupa sehingga bisa memberikan formasi tim yang terbaik ya. Walaupun ya kita tahu Ferrari bisa dimainkan, tapi dia tidak full ya, dia dimainkan di babak pertama sebagai captain di situ. Nah, dan juga Rizky Ridho pastinya dia tidak bisa dimainkan full ya, walaupun dia terpaksa harus dimainkan di babak kedua. Begitu juga dengan Witan Sulaiman. Nah, memang formasi yang diterapkan oleh Carlos Peña ini sama ya dengan formasi sebelumnya, yaitu 3-4-3 dengan 3 back di belakang. Tetapi yang dipakai di sini adalah 3 backnya, yaitu Ferrari, Kudela dan Pedro Diaz di tengah ya. Nah ini, dengan masuknya Pedro Diaz sebagai center back di tengah, berarti di lini belakang plus kiper ini sudah ada 3 pemain asing ya. Jadi Kudela, Pedro Diaz, Carlos Eduardo ini udah 3 pemain asing. Nah, sehingga untuk penetapan pemain asing di tengah dan juga di depan ini kan agak sulit juga ya. Jadi harus ditimbang-timbang ya. Biasanya atau bagusnya kan formasinya di tengah itu ada Ramon Bueno dan juga Mace Gayos, lalu di depan ada Rio Matsumura dan Gustavo. Tapi karena di belakang sudah ada 3 pemain asing, maka di tengah harus dikurangi ya. Jadi harus bermain bergantian nih.
antara Ramon, Gayos atau Ryo Matsumura. Nah ternyata kan yang dimainkan itu Gayos, Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida. Jadi pas 6 pemain asing ya, 6 pemain asing ini komposisinya. Tapi kan jadi ya komposisi yang seharusnya di situ dipakai ada 2 double pivot ya di tengah yang dimainkan oleh Ramon dan juga Gayos. Ini kan sehingga harus memasukkan Hanif lebih awal ya, harus memasukkan Hanif lebih awal yang biasanya dia main di babak kedua ya, dan sehingga dia main dulu di awal dan memang terlihat ya di situ ya. Jadi Persija ini berbeda dengan Persija yang biasa kita lihat ya ketika lawan Persis Solo, apalagi ketika lawan pertama kali itu lawan. Jadi dari 3 laga terakhir Persija ini berbeda ya permainannya dengan yang hari ini kemarin ya. Jadi tidak seperti biasanya Persija memainkan ball position yang rapi ya, lalu build up dari Rizky Ridho, Kudela itu selalu kan rapi bangunan build upnya ya. Lalu penguasaan bola terlebih dahulu di di tengah, dan apalagi ya Persija melakukan di pertandingan awal dia melakukan strategi slow ball position ya, artinya tidak terburu-buru dan juga tidak tergesa-gesa, tapi dia melakukan ball position ya, bahkan slow ball position. Nah ini berbeda dengan yang kemarin ya Get, ketika melawan PSBSB ya, sepertinya memang ada kebingungan juga nih baik pemain maupun pelatih ya, karena begitu masuk di babak kedua langsung diganti ya Ferrari dan juga Pedro Diaz, diganti dengan Rizky Ridho akhirnya dimainkan juga, yang rencana awalnya tidak ingin dimainkan tetapi dimainkan juga dengan terpaksa mungkin ya. Lalu Hanif ditarik turun ya, jadi tetap dengan 3 center back, tapi di situ ada Kudela, Rizky Ridho dan Hanif ya. Jadi Pedro Diaz dan Ferrari ditarik. Nah, cuma posisi di lapangan tengah ini tidak tertutup ya, tidak tertutup. Nah, di situ justru dimasukkan Abimanyu ya, Abimanyu berduet dengan Gayos. Nah, ini saya rasa nggak maksimal juga, sehingga lapangan tengah ini memang benar-benar tidak dikuasai oleh Persija, tidak dikuasai Persija sama sekali ya. Artinya mengandalkan sisi flank, sisi kelebaran dari kiri maupun kanan ya, dari Firza Andika maupun Riko juga tidak maksimal ya. Pergerakan Riko terutama ya tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu menonjol, apalagi Ryo Matsumura ketika dia dipasangkan dengan Hanan ataupun di situ berduet dengan Riko, dia nggak enjoy ya, dia sepertinya lebih enjoy ya ketika dia dipasangkan dengan Witan Sulaiman, sehingga memang kreasi-kreasi Persija kurang terlihat ya. Ada beberapa peluang yang dimiliki oleh Gustavo Almeida, tetapi ya lagi-lagi ya Gustavo selama 3 pertandingan terakhir ya, 3 pertandingan terakhir ini belum mencetak gol ya. Ya terakhir dia hat-trick di laga awal ya, di laga awal. Setelah itu dia tidak mencetak gol sama sekali, tidak mencetak gol lagi. Ini jangan sampai dia seperti Marco Simic ya, yang lupa bagaimana cara bikin gol. Jangan sampai ya. Nah di akhir-akhir laga Carlos Peña tetap ingin memetik kemenangan ya, dengan memasukkan 2 striker di situ sekaligus, yaitu Marco Simic dan Gustavo tetap berduet di depan, lalu Firza sama Riko tetap di di kiri kanan. Tapi memang jadi komposisinya atau formasinya jadi berubah jadi 4-4-2 ya. Jadi di belakangnya ada 4 back sekaligus ya, ada 4 back atau 2 center back, karena Hanif ditarik masuk Rio Fahmi masuk. Nah jadi di situ ada fullback dan 2 wingback ya, di depan Gustavo dan Marco Simic. Tetapi justru dengan komposisi seperti itu dan juga
dengan formasi seperti itu justru malah jadi tambah bingung lagi nih Persija ya. Justru malah semakin diacak-acak ya dengan Kelly Schroyer, masuknya Kelly Schroyer ini malah makin diacak-acak, sehingga ini lahirnya gol ketiga yaitu bunuh diri dari Abimanyu ini karena yaitu semakin kebingungan lini pertahanan Persija ya, sehingga dari kiri maupun kanan ini berhasil diobok-obok sama PSBS Biak ya. Padahal kita tahu ya PSBS Biak ini baru saja kehilangan pelatihnya ya, Juan Schneider. Jadi baru saja ditinggalkan oleh pelatihnya, dan dia untuk pelatih barunya ini mungkin dari stafnya ya, dari staf kepelatihannya atau juga dari pelatih baru yang kita belum tahu, yang kita belum kenal ya. Artinya ini baru saja PSBS Biak ini baru saja melakukan pergantian pelatih, dan kemungkinan juga kan belum begitu matang juga ya. Tapi bisa jadi juga dengan pelatih baru ini ada semangat baru ya, itu yang mungkin yang terjadi yaitu dari Biak ya. Jadi semangat barunya ini ya, semangat baru, dan juga tentunya mungkin dari pelatih baru ini memberikan motivasi yang lebih ya, memberikan sentuhan yang lebih, yang berbeda dengan pelatih yang sebelumnya ya. Sama halnya ketika Persib Bandung ditinggalkan Louis Mia lalu diganti dengan Boyan Hodak, dan Boyan Hodak mampu memberikan satu sentuhan yang lain, sentuhan yang berbeda, sehingga mampu mengangkat moral, mengangkat motivasi para pemain Persib ya. Mungkin sama seperti ini juga ya, sama yang dialami oleh Biak ya saat ini ya. Jadi moralnya terangkat, apalagi dia bisa mencetak gol, ini luar biasa. Akhirnya di akhir-akhir laga dia semakin jadi ya, semakin beringas, semakin diobok-obok Persija ya. Barangkali ini ya pelajaran juga ya bagi Persija, pelajaran. Jadi ya kita ambil sisi positifnya, artinya evaluasi harus dilakukan pertama dari sisi striker ya, dari sisi penyerangnya harus dimatangkan, harus benar-benar di naluri mencetak golnya atau naluri haus golnya itu benar-benar harus dikembalikan lah Gustavo ya. Selama ini yang kita tahu kan, Gustavo itu kalau sudah di kotak penalti pasti jadi gol, berbahaya, dia buas sekali kalau sudah di kotak penalti. Tapi sekarang kan di Persija sangat berbeda ya, yang harusnya sudah 99% jadi gol malah tidak jadi gol ya. Waktu lawan Persis Solo, umpan sangat matang sekali dari Rico ya, tinggal dicocor aja itu udah jadi gol akhirnya. Tetapi malah dia pindahkan bola dulu ke kaki kanan, dan akhirnya keburu dihadang oleh lawan ya. Nah ini hal-hal seperti ini ya mesti diperhatikan oleh pelatih Carlos Peña dari sisi penyerangan, dan juga tentunya dari ini ya, salah satu catatan lagi yaitu ketidakhadiran Bueno di tengah ternyata memberikan dampak yang berarti ya, memberikan dampak yang ternyata memberikan pengaruh juga ya. Adanya Ramon dan tidak adanya Ramon di situ berpengaruh terhadap penguasaan lapangan tengah, sehingga Gayus bermain sendiri di situ ya, bermain sendiri. Dan Hanif bukan tidak jelek, dia bagus, tapi Hanif lebih condong dia untuk membantu pertahanan atau juga dia bantu penyerangan gitu. Jadi dia tidak bermain di mengolah atau mengontrol bola di tengah ya. Makanya kan ya gol yang dicetak oleh Hanif ya memang salah satu penetrasi dia demen seperti itu ya, penetrasi ke depan gitu. Tapi untuk kontrol bola di tengah ya ini jadinya kurang ya. Itu sih barangkali jadi catatan dari saya ya. Jika ada teman-teman punya pendapat lain, komentar lain, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih, salam.